PKN bersama saya Erik Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada tugas pertemuan 15. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penelitian sederhana dan membuat laporan presentasi dengan format sebagai berikut. Kurang lebih judul yaitu contoh saja, analisis perbandingan rata-rata outfit wanita dan pria ketika ngedate, dengan latar belakang menjelaskan alasan kenapa judul itu untuk diteliti. Misalnya kenapa judul itu penting untuk diteliti dan apa sih tujuan tersebut. Untuk perumusan masalahnya, kurang lebih kita akan menuliskan perumusan masalah yang diawali dengan kata tanya. Misal saja dari perumusan masalah yang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah rata-rata pengeluaran outfit wanita yang ngedate dengan pasangan sama dengan outfit pria yang ngedate bersama pasangan? Oke, kita buktikan saja ya, ataukah sama. Oke, di sini saya akan membuat data yang berjumlahkan minimal 30 ya, atau bisa juga lebih, dengan menggunakan pengolahan data, yaitu melakukan analisis regresi atau uji hipotesis dengan uji yang telah ditentukan dari uji Z, uji F, atau uji J-square. Tapi pada materi ini saya akan menggunakan dengan uji ANAVA. Oke, untuk kesimpulannya nanti saya akan membuat kesimpulan yang akan bisa menjawab perumusan masalah ini. Oke, di sini ada struktur-struktur untuk membuat tugas ini, antara lain Bandicam yang digunakan untuk software merecord itu ya. Jadi ini sejenis software yang bisa digunakan untuk record ataupun dilengkapi dengan kamera web lah. Jadi seperti saya ini bisa mempresentasikan slide saya, juga bisa dengan muka saya juga bisa dipresentasikan mungkin kali ya. Kedua, lanjut software Microsoft PowerPoint, yaitu software yang digunakan untuk membuat PPTX saya ya. Jadi fungsinya untuk mendesain ataupun membuat presentasi dari saya ini. Dan kesempatan ini juga akan menjelaskan presentasi juga yang kurang lebih selama 10-15 menit lah kurang lebihnya. Oke, kita lanjut saja. Sebagai contohnya, kita ambil contoh perbandingan banyaknya gaji yang diperoleh per bulannya antara YouTuber dan TikTokers. Nah, pasti masalah ini tidak hanya saya yang penasaran ya, pasti kalian-kalian ini juga penasaran apakah YouTuber dan TikTokers itu gajinya hampir sama. Kalau dilihat-lihat sih, menurut saya pribadi, kesimpulan sementara itu ya hampir sama ya. Soalnya YouTubers itu sekarang lagi naik daun, sedangkan TikTokers juga naik daun. Banyak artis-artis yang bermain TikTok, juga banyak artis-artis yang bermain di YouTube sebagai penghasilan tambahan lah, kurang lebih seperti itulah. Oke, sekarang kita masuk aja pada perumusannya atau penjelasannya. Pertama-tama latar belakangnya, kenapa sih saya membuat perbandingan soal gaji YouTube dan gaji TikTokers? Ya, awal-awalnya pasti dengan latar belakang ini sih. Umumnya orang pasti berpikir bahwa gaji YouTuber lebih besar dikarenakan banyaknya promosi yang ikut mensponsori channel tertentu. Bahkan dari segi pengunjung dan penonton pun itu sudah diketahui miliaran orang. Dari segi gajinya pun sudah diisukan bahwa
YouTube lebih cepat mendapatkan insentifnya dibandingkan aplikasi-aplikasi atau software-software lain. Nah, yang akan dirumuskan masalah pada penjelasan saya ini yaitu apakah itu hanya sependapat orang saja atau memang benar. Oke, kita buktikan saja lah. Oke, perumusan masalahnya yaitu apakah rata-rata banyaknya gaji seorang YouTuber sama dengan banyaknya gaji seorang TikTokers. Oke, saya ambil data kurang lebih 16 dari YouTuber dan 16 juga dari TikTokers. Saya ambil contoh Atta Halilintar sebagai YouTuber dengan gaji 322 juta per bulannya, ataupun Deddy Corbuzier, seorang juga terkenal juga dengan gaji kurang lebih 289 juta per bulan. Adapun YouTuber internasional yang telah mendunia dan bahkan digadang-gadang subscribe-nya paling terdunia, gila juga ya, mencapai 100 juta atau berapa gitu subscribe-nya kalau nggak salah. Itu dengan subscribe yang sebesar itu mendapatkan gaji kurang lebih 657 juta per bulan. Wah, cukup fantastis juga ya kalau untuk gaji segitu. Oke, kita ambil juga contoh TikTokers. Ada Spencer dengan gaji tertinggi di aplikasi TikTokers tentunya, dengan bayaran 651 juta per bulan. Adapun Michael Lee dengan gaji 470 juta per bulan, dan ada Josh Richard dengan gaji 513 juta per bulan. Cukup fantastis semua ya gaji-gaji YouTuber dan TikTokers ini. Oke, kita lanjut pada rumusnya. Pertama-tama saya akan menghitung menggunakan logika H0 dan H1. Ya, kurang lebihnya H0 itu menentukan μ1 sama dengan μ2 atau rata-rata gaji sama, dengan kata lain tidak ada pengaruh besar gaji terhadap anak YouTubers dan TikTokers. Ataupun logika lainnya H1 yaitu tidak semua μ1 sama, artinya ada pengaruh besar gaji terhadap profesi mereka. Oke, saya di sini menentukan pasti dengan alfa 5%. Biasanya tingkat signifikasi ini paling populer atau paling banyak itu kalau enggak 5% ya 1%. Oke, kita pakai aja 5%. Untuk penentuan daerah kritis dengan rumus F dalam kurung alfa, K-1, NT min K. Ya, ini alfa jadi sama dengan F, alfanya 5%, jadi kita tulis saja 5%. Kemudian K-1, K itu apa sih? K itu adalah kolom. Sebagai contoh saja tadi YouTubers dan TikToker, berarti ada 2 kolom, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Untuk N total itu adalah jumlah total data. Jumlah total datanya tadi ada YouTubers 16, TikTokers 16, jadi 32 dikurangi kolomnya YouTubers dan TikTokers 2, jadi 32 kurang 2, 30 ya kurang lebihnya. Terus lalu untuk mencari 4,17 ini saya cari dari tabel ANAVA ya tentunya ya. Untuk mencarinya sendiri tentunya dengan 1 itu pada rentetan kolom dan 30 tentunya pada rentetan baris. Nanti akan ketemu pada tengah-tengah dan hasilnya adalah 4,17. Nah, berarti dapat disimpulkan juga 0 ditolak bila F kali lebih besar dari 4,17. Oke, jadi untuk yang JKT 6.913.000
16.775 dihasilkan dari slide sebelumnya, yaitu dari 322 kuadrat plus 289 kuadrat plus 657 kuadrat dan seterusnya dikuadratkan, maka menghasilkan angka 6.913.775 dimin 14.213 kuadrat. Ini 14.213 didapatkan dari 322 plus 289 plus 567 sampai plus 531, jadi menghasilkan 14.213 dikuadratkan lalu dibagi banyaknya data, yaitu 32, sama dengan CKT nya 600.983. untuk CKP nya 6.740 kuadrat per 16, yaitu didapatkan dari 322 plus 289 plus 567 sampai plus 156, jadi 6.740 kuadrat diper banyaknya data YouTuber yaitu 16, jadi per 16 ditambah 7.473, yaitu sama caranya dengan tadi, yaitu 651 ditambah 477 ditambah 513 sampai seterusnya ditambah 531, dan hasilnya 7.473 kuadrat per banyaknya data 16 data tiktokers. Setelah itu kita kurangkan sama dengan yang CKT 14.213 kuadrat per 32 menghasilkan 16.790. Lalu untuk menghitung CKS nya, yaitu CKT min CKP sama dengan CKT nya 600.983 dikurangi CKP nya 16.790, jadi sama dengan 584.193. Oke, sekarang untuk tabel pengolahan datanya di sumber variansi, yaitu ada jenis job, ada sesatan, juga ada total. Untuk kolomnya ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan F kali. Jenis job untuk derajat bebas, yaitu dihasilkan dari derajat bebas jenis job dihasilkan dari kolom min 1 sama dengan 1. Untuk totalnya derajat bebas yaitu 32 berdasarkan banyaknya data. Untuk sesatan derajat bebas dihasilkan dari total derajat bebas dikurangi jenis job derajat bebas, jadi 32 kurangi 1 sama dengan 31. Untuk menghitung jumlah kuadratnya, yaitu sama jenis job, jumlah kuadrat jenis job yaitu dihasilkan dari CKP yaitu 16.790, dan untuk sesatan jumlah kuadrat yaitu dihasilkan dari CKS yaitu 584.193, dan adapun total jumlah kuadrat yaitu dari JKT plus JKP yaitu 600.983 ataupun disebut JKS. Nah, sekarang untuk menghitung
kuadrat rata-rata, yaitu jumlah kuadrat jenis job dibagi derajat bebas jenis job, yaitu 16.790 dibagi 1 sama dengan kuadrat rata-ratanya 16.790. Untuk sesatan derajat bebas, untuk kuadrat rata-rata sesatan, yaitu dihasilkan dari jumlah kuadrat sesatan, yaitu 584.193 dibagi sesatan derajat bebas 31, yaitu hasilnya 18.844,93. Sekarang untuk menghitung F kali, yaitu kuadrat rata-rata sesatan kuadrat rata-rata jenis job dibagi kuadrat rata-rata sesatan. Jadi 16.790 dibagi 18.844,93, maka F kali menghasilkan nilai 0,891. Jadi kesimpulan dari hasil yang telah dirumuskan yaitu terlihat bahwa F kali 0,891 lebih kecil dari 4,17 dari tabel ANAFA tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa bundlenya diterima. Disimpulkan pula bahwa rata-rata besarnya gaji antara YouTubers dan TikTokers sama. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh terhadap besarnya gaji antara profesi YouTubers dan TikTokers. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian pelajari dan kalian pahami. Terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a